Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saryono. Di sini saya sebagai kepala dusun di Kaliadem. Kebetulan baru sekitar 1 tahun ini menjabat di Kaliadem ini, menjadi dukuh di sini. Dusun Kaliadem ini mungkin saya cerita sedikit kenapa sampai di sini, di Huntap Pagar Jurang ini. Sebelumnya kami masyarakat Kaliadem berada di dusun Kaliadem Lama, yang itu jaraknya sekitar 5 km dari puncak Merapi. Memang Merapi kondisinya masyarakat sudah familiar dengan kondisi Merapi pada waktu itu. Dari 2006 saya kebetulan peristiwa yang saya rekam itu sekitar 94, 2006, kemudian 2010. 2006 itu ada peristiwa erupsi Merapi. Kalau itu istilahnya ya termasuk kejadian yang besar juga, karena aliran materialnya sudah sampai ke sedikit rumah warga yang sebagian utara ya. 4 tahun kemudian di 2010 itu yang bagi kami warga Kaliadem itu kejadian yang luar biasa. Besar Gunung Merapi di tahun itu ya banyak korban. Kalau di dusun Kaliadem kebetulan ya istilahnya korban meninggal itu hanya satu, ya kebetulan almarhum bapak saya. Tapi warga yang lain alhamdulillah selamat, karena memang di saat itu dari perangkat dusun, mungkin Pak Dukuh, kemudian Pak RT RW, kemudian tokoh-tokoh yang lain, itu evakuasinya sigap gitu ya. Akhirnya sebelum kejadian ada instruksi, kemudian mayoritas warga sudah ke pengungsian, sehingga tidak timbul banyak korban di tanggal 28 Oktobernya. Malam 5 November salah itu peristiwa besarnya, itu masyarakat Kaliadem suruh mengungsi ke Meguwo.
situ ya beberapa hari atau minggu ya, itu saya agak lupa rekam jejaknya. Kemudian pindah ke Sariharjo, itu adalah kalurahan, di situ beberapa bulan. Kemudian akhirnya pindah ke Buntara, hunian sementara yang rumah bambu itu dari berapa tahun, 2 tahun ya. Kemudian pindah ke sini, ke Buntap Pager Jurang ini. Sejuknya rimbun alam, megahnya pemandangan Gunung Merapi, serta eloknya lingkungan yang asri merupakan ungkapan yang tepat untuk menggambarkan keindahan Dusun Kali Adem ini. Namun, siapa sangka di balik keelokan dusun ini terdapat berbagai cerita tentang peristiwa Gunung Merapi. Tepatnya di Bunker Kali Adem Merapi, tempat yang kini menjadi lokasi wisata tersebut sebelumnya merupakan lokasi asli dari dusun ini. Kini, Dusun Kali Adem kembali bangkit, berdiri dan berkembang. Dusun yang bertempat di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman ini tidak hanya bangkit secara fisik. Dusun ini bangkit dari berbagai segi kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, agama, dan sektor lainnya. Keberadaan sejumlah kandang sapi menjadi buktinya. Budidaya sapi perah ini menjadi salah satu dari sekian banyak penggerak ekonomi warga Desa Kali Adem ini. Awalnya berdiri kandang ini ya Mas, dikarenakan ada erupsi 2010. Untuk warga Kali Adem turun semua pada mengungsi, dan untuk kembali ke tempat semula sudah tidak layak, maka direlokasi di selatan Merapi Golop sini. Dan untuk biar untuk warga punya aktivitas, ada donasi dari TV swasta, kita dibikinin kandang komunal yang seperti ini. Oke, siap. Untuk di Kali Adem sendiri ada beberapa kelompok peternak sapi, di antaranya yang di sini namanya Ngudi Makmur 2. Dan untuk aktivitas sehari-hari kita sudah punya tugas sendiri-sendiri. Ada yang tugasnya memerah sapi dan ada yang menakar susu. Dan untuk kebersihan kandang kita kerjakan sendiri-sendiri, setiap yang punya sapi di sini. Pemerolehan susu ya Mas, di sini macam-macam, tergantung jenis sapi. Kadang juga ada yang satu sapi bisa mencapai 25 liter dalam satu hari, tapi juga ada yang kurang dari itu. Dan untuk perolehan dari mungkin globalan dari kandang komunal di Ngudi Makmur 2 ini,
waktu belum ada PMK kita bisa mencapai dalam satu hari sekitar 500-an liter. Untuk pengambilan kita sudah ada dari pihak koperasi untuk yang membeli susu di sini. Setiap sore dan paginya sudah ada yang mengambil. Tidak hanya melalui budidaya sapi perah, masyarakat Dusun Kali Adem juga terkenal akan olahan produk khas mereka, yaitu wedang jahe Merapi. Saya di sini, saya Bapak Sutarno selaku pemilik usaha kecil rumahan yang berproduksi wedang jahe Merapi, sari rempah Merapi. Wedang jahe ini kita produksi sejak tahun 2017 yang kami hanya berproduksi secara mandiri, tidak melakukan kelompok. Terima kasih untuk proses produksi di usaha kami, jahe sari rempah Merapi ini, kami mengambil dari beberapa bahan, terutama jahenya, kami dari sekitar warga kami yang menanam jahe, kami beli, dan kekurangannya kami membeli dari luar, termasuk bahan yang lainnya seperti gula dan rempah-rempah yang lain. Kekompakan dan hubungan yang harmonis antara warga juga menjadi kunci dalam perkembangan dusun ini. Bukan hanya orang dewasa, para pemuda pun ikut berkontribusi dalam kemajuan sektor ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan adanya budidaya ikan lele yang dikelola oleh para pemuda Dusun Kali Adem. Jadi pertama itu kita cuma memanfaatkan lahan yang ada. Ini dulunya bak air tapi pecah, langsung kita manfaatkan untuk usaha lele. Untuk perawatan kita cuma gonta-ganti air sih. Gonta-ganti air, terus apa ya? Membersihkan sekitar lingkungan. Kalau untuk kasih makan sehari 3 kali. Iya, sehari 3 kali. Kalau jenisnya cuma 1, kalau jumlahnya mungkin ya sekitar 10 ribuan. Kalau untuk distribusi kita sudah ada yang mengambil dari temen. Iya. Perkembangan dusun ini juga ditopang oleh beberapa sektor lain, khususnya sektor pariwisata. Bagi siapa saja yang telah mengunjungi Jalan Kaliurang, tentunya sudah tidak asing dengan keberadaan jeep wisata Merapi. Kami dari komunitas Jeep Merapi, nama saya Misran. Di sini saya sebagai ketua paguyuban Jeep Merapi. Dan pada pagi hari ini kebetulan hari Jumat kita sudah ada beberapa tamu. Gitu. Dulu itu sebelum erupsi Merapi, warga masyarakat Kaliadem itu banyak yang usahanya itu belum sampai merambah ke pariwisata. Cuma dulu sudah ada beberapa, cuman belum terlalu ada peningkatan yang signifikan. Nah, setelah erupsi Merapi
terbuka peluang pariwisata, salah satunya adalah jeep wisata ini. Dan pada saat itu karena jeep wisata itu sebenarnya muncul ya, itu setelah erupsi kan kampung kami itu kan tertutup lahar panas. Nah, warga ataupun wisatawan itu banyak yang ingin naik ke daerah kami, dan pada saat itu karena situasi dan kondisi terus kontur tanah yang berbatu berpasir, itu pun kendaraan biasa tidak bisa menjangkau. Nah, berawal dari situ yang bisa jangkau ke arah area Kaliadem itu salah satunya jeep sama motor trail. Nah, dari minat wisata itulah kami ada ide, ternyata dengan jeep wisata ini mendatangkan uang, dan ternyata syukur alhamdulillah dari pergerakan jeep wisata ini ekonomi masyarakat mulai meningkat gitu Mas. Dan sebenarnya banyak usaha setelah erupsi Merapi ini, bukan hanya jeep, timbul usaha-usaha runtutan yang lainnya kayak warung. Nah, warga masyarakat di atas itu yang di daerah kampung kami itu hampir 90% warga Kaliadem. Jadi untuk berjualan, pedagang-pedagang itu mulai muncul. Kalau yang dalam bidang jeep wisata ini itu hampir 90% masyarakat. Tapi pada umumnya kami yang berada di lereng selatan Gunung Merapi, lingkup Kepuharjo sama Desa Nglagarjo, itu kebanyakan warga sekitar. Cuman kalau untuk warga Kaliadem sendiri tidak sampai 50% yang ikut bekerja di jeep wisata. Jeep wisata ini mengajak kita untuk menjelajahi keindahan alam dan menyajikan gambaran nyata dampak dari peristiwa erupsi. Yang ini adalah tanah kas desa, posisi sini tanah kas desa. Kemudian kita dapat bantuan dari pemerintah untuk proses pembangunannya. Pembangunan rumah ada bantuan 30 juta untuk dibuat menjadi rumah. Kemudian untuk pembangunan saat ini, bangunan yang saat ini adalah bangunan sudah modifikasi dari warga sini. Jadi mereka sudah membangun sendiri beberapa pengembangannya, misalnya ada teras, ada finishing dan seterusnya, itu adalah dari warga sendiri. Gelaran kesenian kebudayaan Jatilan yang dikemas secara menarik dan profesional merupakan bukti kuatnya kebersamaan warga untuk memajukan dan melestarikan tradisi dan budaya Dusun Kaliadem ini. Kegiatan keagamaan di Dusun Kaliadem yang seluruh warganya beragama Islam perlahan pun kembali bangkit. Anak-anak aktif mengikuti TPA, pesantren tahfidz atau hafalan Al-Quran di Masjid Al-Barokah, masjid pusat dusun ini. Kegiatan yasinan rutin, pengajian akbar, pengajian rutinan ibu-ibu maupun bapak-bapak, serta kegiatan lainnya
seperti kurban Idul Adha juga diikuti dengan antusias oleh para warga dusun. Santunan panti asuhan dan anak yatim piatu juga menjadi bukti tingginya solidaritas warga Kali Adem. Begitu kemudian berjalannya waktu, warga kemudian mulai mandiri, mulai dapat bantuan sapi lagi dari pemerintah, kemudian sudah mulai memelihara sapi lagi, merah sapi, kemudian ada yang mulai jualan, mulai menghidupkan wisata, berkembang sampai saat ini masyarakat sudah mulai stabil lah. Ukuran warga untuk saat ini sudah stabil dalam arti perekonomian, baik ekonomi, sosial, budaya, kemudian keagamaan juga mulai berjalan stabil ya, maksudnya kegiatan masyarakat sudah mulai aktif lagi, semua sudah seperti normal kembali, sudah normal kembali dan bahkan lebih baik ya, lebih baik, pembangunan lebih baik, perekonomian harapannya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian pekerjaan juga sudah ada yang jualan di objek wisata, ada yang jual beli mungkin online, ada yang mulai membuat produk-produk UKM dan seterusnya. Kemudian ada yang
mengelola jeep, ada yang ya macam-macam itu, kemudian sudah istilah perekonomian sudah bergerak dan alhamdulillah sudah semuanya. Kemudian untuk kegiatan keagamaan ada pengajian, ada TPA anak-anak, ada hafidz Quran, pesantren masyarakat yang ada di Masjid Al Barokah. Itu mungkin sekilas di Dusun Kaliadem gambaran singkat, walaupun ini hanya sepotong-sepotong, sebenarnya masih ada beberapa yang mungkin belum terangkum dalam keterangan saya. Mungkin itu ya, kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.